Oke, sekarang sudah direkam. Kita share screen lagi. Oke, sekarang share screen-nya sudah muncul artisnya ya. Nah, dari sini kita akan melakukan uji atau cek topologi apakah datanya masih ada yang bolong atau bertumpuk. Jadi dua kondisi itu yang tidak boleh terjadi di data spasial kita. Jadi caranya kita pergi ke folder di mana kita kerja, kemudian kita buat satu geodatabase baru dengan menggunakan klik kanan dari folder, kemudian klik new, akan muncul beberapa pilihan, kemudian kita pilih yang file geodatabase saja. Pilih file geodatabase, kita kasih nama misalkan topologi TV. Nah, dari situ kita sudah punya satu geodatabase baru. Nah, tapi topologi ini hanya bisa dibangun di fitur dataset. Jadi dari GDB yang ini masih belum cukup. Kita harus buat fitur datasetnya dulu, baru nanti memasukkan peta yang mau kita cek topologinya, baru kita lakukan pengecekan topologi di situ. Jadi dari GDB yang tadi kita klik kanan lagi, kita buat baru fitur dataset ya. Jadi fitur dataset ini muncul, kita kasih nama lagi, misalkan samakan saja tidak apa-apa, atau di TV, tapi mungkin percobaan pertama jadi kita kasih nomor aja 01. Kemudian dia meminta untuk menggunakan sistem koordinat apa. Nah, kebetulan di Kalbar ini kita menggunakan 49N UTM-nya, jadi kita ikutin saja supaya tidak salah, menggunakan UTM zone 49N memang lokasi di Kalimantan Barat. Nah, secara vertikal mungkin tidak perlu kita definisikan ya, karena datanya tidak menggunakan sistem vertikal, tidak masalah. Nah, toleransi kita mau berapa? Toleransi untuk tidak dihitung atau tidak dianggap salah itu berapa? Yang di sini yang sekarang default adalah 0,001, artinya 1/1000 meter atau 1 mili. Jadi 1 mili di layar itu mungkin tidak akan di ukuran aslinya, maksud saya di ukuran aslinya tidak akan diperhitungkan sebagai kesalahan lebih besar daripada 1 mili. Namanya juga sama, Z dan M ini untuk kode vertikal. Oke, kita selesaikan ini. Jadi kita sekarang sudah punya fitur dataset baru yang namanya topologi TV1. Topologi TV1 sudah jadi di dalam fitur dataset topologi TV.gdb. Nah, dari sini kemudian kita perlu impor dulu peta tipe vegetasi yang mau kita periksa, peta apapun yang mau kita periksa sebagai fitur kelas. Nah, ini tipenya menggunakan fitur kelas dari database. Sekarang kita lihat, kita bisa impor ke sini. Jadi dari GDB-nya kita bisa impor di dalam fitur datasetnya. Kita impor fitur kelas, kemudian single, kemudian inputnya kita ambil dari peta yang mau kita proses. Dalam hal ini adalah peta tipe vegetasi. Sebentar. Nah, sudah muncul sekarang dialog box-nya. Jadi input features-nya adalah tipe vegetasi Kalbar 9N versi 3. Kemudian outputnya kita di sini di dalam database kita buat di dalam topologi DP1.
Kemudian namanya kita kasih nama copy saja dari atas. Nah, mungkin kita kasih nama T akhirnya tanda bahwa dia dalam topologi. Kemudian kita bisa import langsung. Nah, sekarang sudah masuk ke vegetasi topologinya. Kita bisa tutup yang lamanya. Jadi sekarang ini sudah membuka yang dalam folder atau di dalam fitur dataset topologi. Nah, selanjutnya kita bisa create topologi. Jadi mencari kesalahan yang masih mungkin terjadi secara geometris. Ini kita klik kanan saja, kemudian new. Nanti ada pilihan topologi di sini. Nah, jadi sekali lagi yang di klik kanan adalah yang di fitur datasetnya. Karena ada 3 tingkat di sini. Tingkat pertama, 4 tingkat dengan. Tingkat pertama itu foldernya, tingkat kedua di database-nya, tingkat ketiga itu fitur datasetnya, tingkat keempat itu fitur kelasnya. Jadi kita masuk di topologi yang fitur dataset. Karena kalau yang di lain kita klik kanan nggak muncul juga topologi, ya kan? Di folder IGDB nggak bunyi juga kali HP juga nggak ada. Waktu aplikasi cuma di scroll doang. Kemudian di HP-nya kepegang juga. Di dalam kulkas kalau kita klik kanan juga tidak bisa. Satu-satunya yang bisa hanya di fitur dataset. Nah, fitur dataset kita klik kanan kan, kemudian topologi. Dia akan menanyakan kita mau masukkan datanya sama platform. Jadi kita sebut saja seperti ini. Topologi, nggak apa-apa. Atau disingkat juga nggak apa-apa. Ini kita mau T saja. Iya. Sekali lagi toleransi berapa? Kita 1 mm. Kemudian next. Nah, ini sudah muncul fitur kelas mana yang akan kita ikutkan dalam proses cleaning atau pembersihan topologi. Karena kita baru memasukkan satu, maka dia hanya satu di sini. Kita next. Nah, kemudian ini dibiarkan saja kalau memang ada satu inputnya. Bilang keluar dari karena ada yang satu input saja, dia hanya bisa satu. Kalau misalnya banyak, ini ada rankingnya, karena yang jadi ranking pertama yang paling dipertimbangkan. Gitu. Sementara karena satu tidak. Next, nah ini sekarang yang penting. Jadi kita perlu menambahkan rule-nya. Jadi peraturannya seperti apa? Jadi kita menambahkan ini add rule. Jadi inputnya sama tadi tipe vegetasi, sekarang rule-nya. Jadi rule-nya minimal ada 2. Yang pertama yang paling atas ini must not overlap. Jadi kita tidak mau ada polygon yang overlap dan nanti akan terhitung 2 kali. Dan kita klik show errors-nya di sini. Setelah selesai baru kita oke. Dia akan muncul di sini topologinya. Caranya di mana? Fitur kelasnya yang mana, kemudian rule-nya apa. Caranya di Toraja. Sekarang kita tambahkan satu lagi, rule yang satunya itu must not have gaps. Jadi tidak boleh ada yang bolong seperti ini. Sekali lagi kita show errors, tidak kelihatan. Ya kan, pesertanya cuma satu, vegetasi, kemudian kita next. Oke, ini meresum dari semua pilihan-pilihan yang sudah kita masukkan tadi. Cek sekali lagi, betul apa belum. Kemudian kita finish. Nah, sekarang dia sudah selesai nih buat topologi. Kita mau validasi atau tidak? Nah, begitu kita klik validasi, yes. Maka dia akan membuat satu polygon baru yang nanti isinya adalah lokasi-lokasi yang masih ada kesalahan. Itu memudahkan kita untuk mengoreksi nanti. Mengoreksi kesalahan-kesalahan geometris itu. Ini karena datanya cukup besar. Nah, sekarang udah muncul. Sudah jadi di sebelah kanan ini ada topologi TV 01T. Nanti saat kita buka tengah sini, tarik, dia akan menanyakan mau ditambahkan atau tidak fitur kelasnya yang terlibat dalam topologi ini. Jadi kita masukkan saja fitur kelasnya. Fitur kelasnya kita masukkan.
kita hiaskan saja ini. Nah, sekarang sudah muncul ada poligon merah ini, dan kalau ada yang error dalam bentuk area, dia akan muncul di tengah-tengah poligon batasnya. Yang di luar pasti ada, pasti dia membentuk batas, tapi yang tengah-tengah ini tidak boleh ada yang merah. Nah, jadi kita periksa di sini satu persatu. Kita matikan dulu layer di belakangnya. Nah, ini kebetulan sudah bersih. Jadi selamat untuk Mbak Laras, karena secara topologi tidak ada lagi yang perlu diperbaiki secara geometris. Tapi kita lihat lagi ya, pelan-pelan kita lihat. Nah, kita seperti ini. Jadi dia kalau di batas pinggir batas area pasti membentuk poligon, karena ini kan batas luarnya ya. Tapi kalau di dalam batas luar itu kemudian ada poligon lagi di tengahnya, nah itu yang berarti masih ada kesalahan. Nah, ini kebetulan zoomnya akan mati dalam 10 menit. Nanti tolong reconnect saja kita habis. Nah, ini kalau kita evaluasi seperti ini, kelihatan sudah tidak ada lagi yang keliru secara geometris. Kita lihat lagi yang kecil-kecil begini, saya tahu. Oke, ternyata betul. Lakukan itu. Kemudian kita berlanjut ke semuanya. Kita lihat satu-satu. Nah, ini memang pekerjaan JS itu banyak seperti ini ya. Banyak yang perintilan kecil seperti ini yang semuanya harus dikerjakan gitu. Jadi memang cukup makan waktu. Nah, ini kita periksa semua sampai kembali ke poligon yang tadi dengan tidak ada kesalahan apapun. Dan ini kita baru melihat di pinggirnya ya. Nanti kita lihat juga, kita perhatikan lagi di tengahnya ada atau tidak yang masih ada perlu koreksi secara geometris. Oke, kita lanjut dulu periksa semua. Ini dari pinggir-pinggir, jadi kita sedang meriksa pinggirnya. Periksa semua. Ini ada beberapa bintik, tapi sumbernya dari layar laptop saya karena kotor. Jadi bukan karena kesalahannya. Oke, sudah ke atas sekarang. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi selamat untuk Mbak Laras. Nah, situasinya tidak ada yang error. Geometris di pinggir, kelihatannya juga di tengah tadi nggak ada yang salah. Sampai kita selesai menggeser ini ke sebelah kiri. Tidak ada yang salah. Nah, kalau ada pulau begini tapi di luar, ini pasti karena pulau ya. Nah, begitu. Jadi pasti dia karena pulau, sehingga dia membentuk poligon di luar dari batas daratan utama yang kita analisis. Oke, ini kelihatannya sudah kembali ke pulau yang sebelah sini ya. Iya, masuk ke mangrove dekatnya Buraya dan Pontianak ini. Ya, kembali sudah ke sini. Oke, jadi di tepi tidak ada masalah. Sekarang kita coba lihat pelan-pelan yang di tengahnya ya. Kalau di tengahnya ada error, pasti ada bintik-bintik merah di sini. Kalau dia kecil ya, kebanyakan sih kecil, tapi ya biasanya di blow up ya. Jadi dibuat oleh topologi ini garis tepinya tuh besar supaya kita bisa lihat. Tapi kelihatan dari sini, kelihatannya sih nggak ada kecuali dari layar saya. Sebentar di sini, oke nggak ada. Oke, jadi ini sudah tidak ada lagi kesalahan geometris untuk yang tipe vegetasi. Ya, selamat untuk Mbak Laras. Jadi tidak perlu ada yang diulang dan diperbaiki. Topologinya ini nanti akan tetap tersimpan di sebelah kanan ini. Nah, jadi tapi bisa juga kalau mau
ditutup, jadi tidak perlu kita lihat lagi kalau kita mau mengerjakan yang lain. Nah ini misalnya kita mau buka lagi, nggak yakin misalnya, tarik saja ke tengah, kemudian tambahkan itunya, ini kita periksa lagi seperti ini. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk yang pemeriksaan topologi. Nah ini kita coba lanjut ke yang kedua ya. Jadi sudah yang tipe vegetasi, sekarang kita coba periksa topologinya untuk yang bentang alam. Ini bentang alam kemarin Laras juga ya? Ya. Iya Pak, saya ada bantu juga yang bentang alam. Coba sekarang kita dari sini klik kanan, kita buat geodatabase baru, jadi namanya topologi BA. Nanti di dalam geodatabase kita buat lagi fitur dataset ya, jangan lupa fitur dataset. Nah, fitur dataset ini kita kasih nama topologi BA 01 ya, sama seperti yang kita kasih. Kemudian 49N, ketik ini tidak perlu, toleransi 1 mili. Ya, sekarang sudah selesai fitur datasetnya. Oke, sekarang kita impor lagi di sini. Tapi kali ini kita pre-impor bentang alam, yang di sini kayaknya belum ada. Bisa kita tutup karena yang topologi tidak perlu dipakai. Nah, sekarang lihat yang bentang alam. Ini sudah saya rename Laras ke 3B ya. Jadi yang hasil kerjanya Laras itu sudah bernama 3B ini. Proyeksi sebenarnya masih belum definisi, dulu saja. Itu kadang-kadang hilang memang kalau dibagi, saya juga belum ketemu kenapa. Rafa juga kemarin hilang, tim yang lain juga kemarin sempat hilang juga projectionnya, juga bingung. Jadi apa kita selalu bisa masukkan lagi. Jadi yang 3B ya. Masukkan koordinatnya 49N. Oke, dia akan tampil di situ. Sekarang dari topologi BA ini, fitur datasetnya kita impor fitur kelas single. Kita pilih yang bentang alam, lokasinya kita tentukan, di bawahnya bentang alam, topologi BA dan topologi BA1. Nanti fitur kelasnya namanya sama saja, tinggal kita kasih nama T belakangnya. Oke, kita impor dulu. Sudah selesai. Kemudian ini sudah masuk di sini, ya kan? Nah, sekarang kita buat topologinya dari fitur dataset. Di kanan ini topologi. Kemudian next, ini kita singkat saja T. Next lagi bentang alam, iya. Ini juga dibiarkan. Add rule yang pertamanya must not have overlap, yang keduanya must not have gaps. Next, finish. Ini saya cepat karena waktunya mau habis. Tinggal 2 menit lagi. Nah ini kita mau validasi atau tidak, yes. Terus agak bersabar. Oke, sekarang topologinya udah selesai untuk bentang alam. Kita cek. Nggak apa-apa, nggak usah lihat sebenarnya peta belakangnya sudah ada. Nah, ini peta belakangnya sekarang bisa tinggal kita matikan saja. Kita matikan. Nah, sudah bersih juga, kelihatannya jelas.
Nah ini kalau kita periksa lagi, ini bisa pakai skala 100 tadi atau 250. Ya, kelihatan besar. Nah ini kita cek dari pinggirnya dulu. Ada tidak yang masih mengandung error. Nanti kalau sudah kita lihat tengahnya. Kita periksa satu persatu garisnya seperti ini. Karena biasanya kesalahan ada di pinggir ya. Biasanya kesalahan ada di pinggir. Oke, kita terus lanjutkan sampai habis. Kita cek di tabelnya 2014, kita periksa di 14 nya sudah yang completed ya. Salah, ini yang sudah clear. 14, oh ya ini yang sudah clear, jadi pakai yang completed namanya. Oke, ini sudah tidak ada lagi yang kosong, jadi kita pakainya yang completed. Nah, sama prosedurnya dengan yang tadi. Jadi kita ini aja nih biar nggak belum gambar, kita cari atasnya aja. Jadi kita impor dan kita buat geodatabase dulu. Sementara untuk langkah pertamanya tadi kita buat geodatabase baru, namanya topologi PL 2014.gdb. Dari situ kita buat lagi feature dataset, namanya topologi PL 2014 T. Sebentar, saya lupa namanya. Oh iya, benar aja kita. Nanti kita buat lagi feature dataset. Topologi PL 2014 01 9N, vertikalnya diabaikan 1 mili. Oke, sekarang kita impor dulu PL nya. Kita impor feature class single dari lahan completed ke topologi topologi PL ini. Kita datasetnya, namanya kita samakan aja T. Oke, kita impor. Oke, sudah terimpor dia. Setelah diimpor, kita buat topologinya. Dengan ini kasih T 0,001 1 mili. Yes, add rule, must not overlap. Oke, tambah lagi must not have gaps. Oke, finish. Tes, kita validate sekarang.
kehabisan baterai sebentar. Oke, sudah selesai topologinya. Sekarang kita lihat hasilnya. Batas kalorifer kita matiin. Kemudian kita buka topologinya. Tidak usah. Kita matikan rumahnya. Yes, ternyata sudah bersih juga ya. Jadi selamat untuk Mas Reza dan Mbak Maria. Secara topologi datanya sudah bersih, tapi tetap kita periksa ya. Kita tetap periksa dari daerah delta ini, kita kecilkan ke 250. Kita periksa ada tidak yang masih error. Dari tampilan ini sih kelihatan tidak ada. Pulau ya, pulau. Kita periksa satu-satu begini sampai habis. Kita mulai dari tepi dulu, baru nanti kita perhatikan tengahnya. Sama juga. Nah, ini kalau ada bintik dari laptop saya. Perhatikan itu skalanya di saya di 250.000 ya. Jadi karena datanya ini satu provinsi besar, jadi saya pakai 250.000. Kalau datanya lebih rinci mungkin bisa besar lagi skalanya. Oke, kita hampir selesai. Oke, sudah selesai sampai di sini. Berarti tidak ada yang error juga ya dari sini. Nah, berarti kalau sudah tidak ada yang error secara geometris, nah ini udah siap untuk kita lakukan overlay nanti dengan peta tentang alam dan peta tipe vegetasi. Satu lagi yang terakhir, kita tadi punya topologi, kita punya tatanan yang tahun 2014. Nah, sekarang kita bisa pinjam ini saja sebenarnya. Kita kasih nama topologi PL. Kita buat saja lah. Satu database nya juga. Topologi PL 2018. Oke, kita buat datasetnya. Datasetnya kita kasih nama topologi PL 2018 01 49N untuk Kalimantan Barat, arti 50 finish. Oke, masih kosong karena kita impor dari PL18 yang completed. Ini kita impor dia ke sini. Kemudian outputnya kita samakan saja
tinggal ditambah huruf T terakhirnya, membedakan bahwa dia adalah disimpan di geodatabase topologi. Masih proses impor. Ya, sudah selesai. Kita bisa matikan ini, matikan ini. Sekarang kita buat topologinya di 2018. Jadi klik kanannya di fitur datasetnya yang di tengah-tengah ini, bukan di GDB-nya, bukan di fitur kelasnya, tapi di fitur datasetnya. New topologi, kita masukkan namanya, mungkin disingkat saja jadi T. Kalau misalnya 1 mili, ini iya. Next, add rule, must not overlap. Kemudian add rule lagi 1, must not have gaps. Oke, bisa semua. Kita validate saja sekarang biar tahu hasilnya. Oh, ini sudah ada serta tambahan Fernando Sylvia Hanif. Oke, masih menunggu hasil. Oh, sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi kita bisa tarik ini topologi PL 2018-01T. Nah, tidak perlu karena di belakangnya sudah ada. Jadi yang ini. Nah, ini sudah ada. Nah, kita tampilkan keseluruhan. Kemudian kita matikan layar belakangnya. Nah, kelihatan sekilas, kelihatannya udah beres juga nih ya. Jadi selamat untuk Mas Desa dan Mbak Maria sudah menyelesaikan digitasi dan perapian datanya dengan baik. Oke, jadi ini sudah juga kelihatannya. Kita periksa lagi dengan 150.000 keliling sampai seluruh area. Tidak ada yang bermasalah sejauh ini. Tidak ada poligon-poligon kecil tambahan yang berada di dalam poligon besar, semuanya di luar, yang artinya tidak ada kesalahan geometris di dalam poligon besar ini. Yap, selesai. Jadi yang dari tepi sudah kita periksa. Sekarang kita lihat yang tengah. Kira-kira ada atau tidak poligon kecil di dalam poligon besar? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada berarti ini beres. Berarti sudah clear, tidak ada kesalahan geometris lagi di peta tutupan lahan 2018 ini. Dan kita bisa langsung gunakan untuk melakukan overlay dengan vegetasi dan bentang alam.